Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas waktunya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di sekolah ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang ada di ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Berdirinya saya di sini ialah untuk membuat tugas dalam saya mengikuti PKG atau pengembangan kompetensi guru PENDAS, dan ini sudah saya laksanakan kurang lebih 3 bulan. Jadi ini adalah merupakan tugas akhir dari PKG itu sendiri. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, barangkali langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Di sini nanti harapan saya ketika saya memaparkan materi saya berharap saran, masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian untuk apa yang saya sajikan nanti. Baik, langsung saja. Tugas rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model, yaitu berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah yang ada di sekolah kita ini. Jadi judul yang saya angkat adalah pertandingan turnamen futsal sarung di SMA Negeri 4 Pinggir. Adapun latar belakang untuk kegiatan ini ya berawal dari apa itu Sport Education Model, merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang lebih komprehensif dan bermakna bagi peserta didik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, model pembelajaran ini yaitu berfokus ya untuk peserta didik dan dirancang untuk memberikan pengalaman yang berharga ya untuk pengertian apa itu Sport Education Model atau SEM. Model ini tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan motorik, tetapi juga mencakup aspek sosial, emosional, dan kognitif. Adapun beberapa konsep yang menjadi dasar dari SEM ini adalah olahraga sebagai kurikulum. Olahraga menjadi pusat pembelajaran, bukan hanya sebagai aktivitas tambahan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya olahraga itu sekarang ini merupakan jadi bagian kurikulum. Ya, jadi berpusat pada pembelajaran. Jadi bukan hanya sebagai aktivitas biasa saja barangkali kalau pada umumnya kita lihat yes, di sebelum-sebelumnya. Dan konsep yang kedua, tim itu sebagai kelas, ya, kelas yang Bapak Ibu miliki, ya, Bapak Ibu sekalian pastinya jadi wali kelas barangkali. Jadi kelas itu merupakan sebuah tim. Jadi peserta didik itu dibagi menjadi tim-tim kecil, ya, atau kelompok-kelompok kecil yang nantinya akan berkompetisi, ya. Bila mana ada pertandingan barangkali di sekolah kita, jadi kita bisa membuat tim sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik kita yang ada di kelas. Musim pembelajaran olahraga dibagi menjadi beberapa musim dengan olahraga yang berbeda. Kompetisi menjadi bagian integral dan dari pembelajaran, namun dengan penekanan pada sportivitas dan pengembangan diri. Manajemen tim, peserta didik belajar mengelola tim mereka sendiri, mulai dari perencanaan, latihan, hingga strategi pertandingan. Ini merupakan bagian kecil dari latar belakang apa itu SEM. Kita lanjut. Nah, di sini kegiatan SEM yang akan saya laksanakan yaitu turnamen futsal. Nah, kalau pada umumnya kan kita melihat pertandingan atau turnamen futsal ini ya pakainya jersey atau custom. Ya, di sini saya tambahkan sarung. Jadi ada nuansa baru di sana yang melibatkan seluruh peserta didik mulai dari fase E dan F nantinya di sekolah kita ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa peserta didik dan komdel kita yang ada di sekolah ini, merujuk pada kekuatan aset yang ada di sekolah. Ya, jadi ini adalah kaitan
dengan aset yang kita miliki di sekolah kita ini. Berdasarkan identifikasi aset yang ada di sekolah, dapat dioptimalkan diantaranya aset manusia, aset sosial, aset politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, finansial dalam mendukung kegiatan kolaborasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan penerapan model SET. Jadi pada turnamen futsal sarung ya ada hal yang menjadi kolaborasi ya. Di situ banyak hal yang harus mendukung untuk kegiatan turnamen futsal ini. Kegiatan turnamen futsal sarung ini dipilih atas dasar tingginya keinginan peserta didik berdasarkan suara dan pilihan. Seperti Bapak Ibu sekalian lihat, bila mana dalam pembelajaran PJOK itu anak-anak atau peserta didik kita ketika saya sudah memberikan materi, mereka itu antusiasmenya ketika saya berikan permainan itu mereka lebih cenderung ke futsal. Jadi ini merupakan suara terbanyak atau pilihan dari peserta didik yang ada di sekolah kita ini. Nah, kita lanjut ke program. Tujuan program ini bertujuan nantinya peserta didik yang beriman, berakhlak, mulia, terampil, kolaborasi, sehat, bugar, dan berprestasi pastinya. Penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar aktualisasi kehidupan pada peran yang dipilih dalam SEP ini. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga dan memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang dipilih. Meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Jadi ada 4 hal tujuan program kurikuler yang akan saya lakukan nantinya. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi berdasarkan tujuan ada hal-hal atau capaian yang akan nanti tersambung kiranya pada saat melakukan kegiatan ini. Capaian dan tujuannya: pemahaman tentang peraturan permainan futsal sarung, meningkatkan keterampilan individu atau kelompok, meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab pastinya. Ya, jadi hal-hal ini merupakan dasar barangkali bila mana kita melihat ada tim yang akan bertanding, pastinya keterampilan itu sudah pasti, ya. Meningkatkan strategi, apalagi sportivitas, ya. Jadi hal ini merupakan dasar dari setiap capaian dan tujuan. Langkah-langkah yang akan dipersiapkan nantinya yaitu persiapan technical meeting pastinya ya, untuk mempersiapkan, membahas barangkali bagaimana nanti sistem pertandingannya, dan itu biasanya diawali dengan technical meeting. Lalu penentuan pengelolaan musim, menganalisis kegiatan turnamen pertandingan, turnamen futsal sarung, penyelenggaraannya, turnamen futsal sarung yang menekankan kerjasama, komunikasi, ya, sportivitas, tanggung jawab, dan pemilihan peran. Untuk hasil yang diharapkan penyelenggaraan turnamen futsal sarung dalam penerapan SEM ini akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Ini yang hasil ini yang akan diharapkan nantinya. Peran yang ada nantinya ini merupakan adalah peserta didik dapat memilih peran menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, komentator, dokumentasi, supporter, dan lain-lain. Jadi peran ini gak hanya berfokus pada guru, tapi saya fokuskan kepada mereka peserta didik. Dan nyatanya memang pada saat kita melakukan kelas meeting, barangkali Bapak Ibu sekalian pastinya melihat bahwasanya peserta didik kita lah yang banyak perannya dalam satu kegiatan tersebut. Struktur program dan rekan sejawat dalam kompil kita nantinya. Kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas untuk memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Peserta didik yang terlibat adalah kelas 10 sampai kelas 12 laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan dalam 1 bulan. Program dimulai pada pertengahan November sampai pertengahan Desember 2024. Untuk strukturnya,
dan rekan sejawat penanggung jawab ialah kepala sekolah. Saya sebagai guru pejawat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan afektivitas peserta didik. Wali kelas di sini sebagai koordinator di dalam kelas maupun lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Tenaga pendidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur jadwal dan memberikan dukungan administrasi. Kita lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, peserta didik kelas 10 sampai 12 yang berjumlah 400 sekian ya, 405 orang. Masing-masing kelas sesuai minat dan bakatnya berperan untuk menjadi panitia penyelenggaraan, pemain, wasit, pelatih, supporter, pembuka acara, penutup acara dan lain-lain. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas sehingga dapat menunjang kegiatan. Dan yang keempat, sarana dan prasarananya yang cukup memadai sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Rencana evaluasinya, tahapan-tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi. Untuk evaluasi keseluruhan akan dilaksanakan pada akhir kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM. Adapun yang akan dievaluasi nantinya yaitu 1. Tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari peserta didik dan pengalaman dalam pembelajaran penerapan SEM. Yang ketiga, evaluasi kinerja di dalam kelompok atau tim. Yang keempat, evaluasi penerapan sportivitas atau fair play. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu keaktifan peserta didik sesuai dengan perannya. Yang keenam, refleksi dari guru, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Nah, ada beberapa tantangan barangkali untuk menerapkan kegiatan ini. Yang pertama, pengelolaan waktu, ya, ini pastinya nanti akan terkendala atau pasti ada tantangannya. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dan mempengaruhi kegiatan. Yang kedua, faktor alam atau cuaca, ini sudah pasti, apalagi kita di outdoor atau di luar ruangan. Karena kegiatan dilakukan di area terbuka, ya pastinya faktor alam dan cuaca ini sangat-sangat berpengaruh nantinya. Yang ketiga, motivasi peserta didik. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk aktif menjadi tantangan pada kegiatan ini. Seperti yang kita tahu, mungkin dalam kelas kita yang aktif dan tidak aktif itu kita sebagai guru, apalagi wali kelas, pasti kita sudah memahami beberapa karakter dari peserta didik kita. Jadi ini merupakan bagian dari tantangan yang akan dihadapi nantinya. Yang keempat, keterlibatan orang tua atau wali peserta didik. Kurangnya dukungan dapat mempengaruhi motivasi. Yang kelima, manajemen tim. Perbedaan tingkat kemampuan peserta didik dan sikap sosial. Nah, dari kemungkinan tantangan itu, saya di sini membuat beberapa solusi nantinya, yaitu 1, penjadwalan yang efisien, ya, penjadwalan yang efisien nantinya pastinya akan saya usahakan nantinya supaya tidak terkendala. Yang kedua, mengganti hari yang tidak efektif karena faktor alam. Nah, jadi akan diganti nantinya harinya bila mana cuaca atau kondisi alam itu tidak mendukung. Yang ketiga, melakukan pendekatan persuasif yang konstruktif dengan pujian. Yang keempat, komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau menjelaskan tujuan program ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi hasil penjelasan paparan materi untuk kegiatan SEM yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Dan harapan saya seperti yang di awal tadi adalah masukan dan saran atau kritikan barangkali dari apa yang saya jelaskan ini. Jadi harapan saya di antara Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atas apa yang saya sampaikan. Pada Bapak Ibu saya persilakan barangkali bila mana ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Ada kira-kira Bapak Ibu yang mau ditanggapi dari paparan materi saya ini?
Atau rasanya sudah oke atau gimana kira-kira? Oke ya, Bapak Ibu ya. Sudah matang lah ya. Oke. Sepertinya sih kalau dari strategi harapannya semua sepertinya udah oke gitu. Udah oke, Bu ya. Barangkali nanti lain cerita kalau nanti di lapangan itu kan nanti kita secepatnya untuk memberikan solusi atau penanganan nantinya Bu ya. Karena dari Walas pun tadi sudah ada peran kita apa di sana. Iya benar Bu. Iya, jadi sepertinya kalau potensi namanya udah. Udah Bu ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak. Pak, entah saya tadi kurang mendengar secara signifikan atau semuanya ya. Itu tadi semua program dan semua tujuan untuk pertandingan turnamen tadi sudah Bapak paparkan semua ya. Iya Pak. Biasa itu turnamen futsal sarung itu ada insiden. Ya, benar. Siswa ada insiden. Nah, itu bagaimana teknis medisnya? Apakah tadi sudah dipaparkan atau belum saya? Ini merupakan saran pastinya. Di mana mungkin tadi ketika saya menjelaskan memang tidak ada di situ Pak ya. Tidak ada ya. Itu jadi kita perhatikan itu. jadi ini benar ya, bahwasanya penanganan ketika nanti terjadi insiden itu pastinya akan pertolongan pertama dari tim UKS. Nah, jadi barangkali masukan yang dari Bapak tadi bisa saya tambahkan Iya. ke tujuan Iya, pastinya. siapkan itu. Iya. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi ini harapan saya sebenarnya. Apa yang saya paparkan barangkali ada yang kurang dan ini rasanya memang benar sekali dalam satu event atau turnamen itu memang wajib adanya tim medis barangkali, dan di sekolah kita sudah tersedia ya berupa UKS kesehatan sekolah kita yang ada di sekolah kita ini. Barangkali ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan dari apa yang saya paparkan ini. Dan kalau rasanya memang sudah oke, ya saya pun sangat-sangat berterima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu kepada saya dalam hal ini. Ya, ini merupakan wujud terima kasih saya nantinya kepada Bapak Ibu sekalian bila mana nanti apa yang akan saya laksanakan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya sekolah punya andil besar ya untuk pelaksanaan kegiatan demi kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Barangkali cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf bila mana tadi dalam pembukaan ya ada yang salah atau saya salah bicara atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saran atau masukan yang Bapak Ibu sekalian tadi berikan yaitu menjadi semangat saya untuk menambahkan barangkali supaya nantinya kegiatan ini sungguh-sungguh bagus nantinya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Pak.